Halo Bedegers, apa kabar? Indonesia memiliki pasukan elit yang kemampuannya sudah diakui oleh dunia internasional. Yup, mereka adalah Kopassus dan Denjaka. Segudang prestasi telah ditorehkan oleh dua pasukan ini. Karena itu, Indonesia patut berbangga karena memiliki pasukan elit yang kemampuannya telah diakui dunia. Nah, bagaimana prestasi Kopassus dan Denjaka dalam dunia kemiliteran Indonesia? Penasaran? Mari kita bongkar. Kopassus. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah sebuah pasukan elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus didirikan pada tanggal 16 April 1952 oleh Kolonel Alex Kawilarang. Dalam perjalanannya, Kopassus telah berulang kali berganti nama. Pasukan ini dulunya bernama Resimen Para Komandan Angkatan Darat atau RPKAD. Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspassus AD, serta Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Pada tanggal 26 Desember 1986, pasukan ini resmi menggunakan nama Kopassus yang digunakan hingga saat ini. Sebagai sebuah pasukan elit, Kopassus didirikan untuk melakukan tugas-tugas berat dan khusus. Kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini adalah gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan ini mampu beroperasi dengan tidak bergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau bagaimanapun sulitnya medan di darat, laut, dan udara. Selain tugas-tugas perang, Kopassus juga sering diperbantukan untuk melakukan tugas khusus selain perang. Di antaranya humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, AIRSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, pembantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Berbicara soal prestasi, Kopassus telah menorehkan sejumlah prestasi yang membuat namanya diakui oleh dunia. Segudang prestasi yang telah ditorehkan oleh pasukan Baret Merah ini antara lain penumpasan DITII, operasi militer PRRI atau Permesta, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, operasi Seroja di Timur Timur, operasi pembebasan Sandra di Mapenduma, operasi pembebasan Sandra perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Prestasinya di dunia internasional antara lain Kopassus menempati urutan 2 di bawah Delta Force USA dari 35 dalam hal keberhasilan dan kesuksesan operasi militer pada pertemuan Elite Force in Tactical Deployment and Assault di Wina, Austria. Kopassus juga dinobatkan oleh Discovery Channel Military sebagai pasukan elit terbaik ketiga dunia pada 2008 di bawah Special Air Force Inggris dan Mossad Israel. Serta Kopassus dipercaya melatih pasukan elit berbagai negara, salah satunya pasukan Pas Pampres Kamboja dan tentara di negara-negara Afrika Utara hingga Barat. Denjaka. Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka merupakan sebuah pasukan elit yang ada di tubuh TNI Angkatan Laut. Pasukan ini didirikan pada 13 November 1984. Sebelumnya, pasukan ini bernama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau Pasusla, yang memiliki tugas khusus menangani ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan waktu, Denjaka difokuskan sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi anti-teror, anti-sabotase, dan klandestin aspek laut atas perintah Panglima TNI. Denjaka beranggotakan gabungan antara personil Kopaska dan Yontai VIP Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Walau bagian dari TNI Angkatan Laut, prajurit Baret Ungu ini juga bisa beroperasi di udara dan daratan. Aktivitas Denjaka bersifat rahasia, karena itu sangat jarang sekali tersebar luas. Meski demikian, ada beberapa operasi yang juga melibatkan Denjaka, seperti operasi pencarian pesawat Air Asia pada akhir tahun 2014. Bersama dengan pasukan Yontai VIP, Kopaska, dan Basarnas Special Group, Denjaka ikut menyelam mengevakuasi penumpang Air Asia yang jatuh di Selat Karimata walau cuaca sedang ekstrim. Denjaka juga terlibat dalam operasi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh Abu Sayyaf di perairan Filipina. Soal prestasi Denjaka sudah tak diragukan lagi. Dalam latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAC 2014 di Hawaii yang diikuti 23 negara, Denjaka turut pula ambil bagian. Dalam pelatihan tersebut mereka kembali menorehkan tinta emas.
Dua anggota Denjaka yaitu Serka Marianto Pane dan Kopdam Marsubianto menerima penghargaan label prajurit berlambang Godzilla. Label Godzilla itu melambangkan ketangguhan, keperkasaan, dan kekuatan. Pemberian label tersebut telah menjadi tradisi bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Setiap mengadakan pelatihan untuk peserta latihan yang dianggap tangguh selama pelatihan berlangsung. Selain itu, Denjaka bersama dengan pasukan khusus Angkatan Laut Rusia juga pernah melakukan operasi latihan bersama ASEAN Defense Ministers Meeting plus Maritime Security and Counter-Terrorism Exercise 2016 yang diselenggarakan di Brunei Darussalam dan Singapura. Yang membuat prajurit dari negara lain kagum adalah prajurit Denjaka tetap tangguh dan kuat meski sedang menjalankan ibadah puasa. Saking tangguhnya para prajurit Denjaka, satu orang prajurit Denjaka memiliki kemampuan dan kekuatan setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Oh, keren ya? Nah, Pidigers, itulah tadi prestasi yang dimiliki oleh Kopassus dan Denjaka. Sebagai pasukan elit, sudah barang tentu kedua pasukan ini diisi oleh prajurit-prajurit handal dan tangguh yang mampu beroperasi di segala medan. Dengan kehadiran Kopassus dan Denjaka, kita berharap Indonesia akan semakin kuat secara militer dan semakin disegani oleh negara-negara lain. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, silahkan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, and bye-bye.